Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya sehat walafiat. Masih dengan Ustazah Ida. Tematik muatan PPKN, tema 5, subtema 1, KD 3.1 dan 4.1. Tentang sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, masih dalam kondisi pandemi, tetap jaga jarak, sering-sering cuci tangan, jangan lupa jika berbicara pakai masker ya, dan ya makan makanan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Lambang kepala banteng mempunyai filosofi bahwa, jadi kenapa kok dipilih kepala banteng? Banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul dan sangat kuat mereka. Mereka mempunyai rasa sosial yang tinggi. Seperti kalau masyarakat bermusyawarah, kan berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah. Makna sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikutnya, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Serta musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Makna selanjutnya adalah menghargai dan menghormati hasil keputusan musyawarah mufakat. Yang berikutnya, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Lalu menjunjung tinggi sikap bijak, jujur, dan adil. Selanjutnya, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, contoh pengamalan sila keempat. Perhatikan. Nah, pengamalan sila keempat yang pertama ini dicontohkan dengan pemilu saat perhitungan suara ini ya. Kalian pernah lihat ya kalau ada pemilihan kepala negara, pemilihan bupati dan sebagainya. Ini salah satu contoh pengamalan sila keempat. Ya, bersama-sama memilih pemimpin. Selanjutnya, kalau di sekolah, kalian kalau pertama masuk, biasanya kita akan memilih siapa yang menjadi ketua kelas, bendara, sekretaris, dan PJ-PJ lainnya. Nah, ini juga salah satu wujud pengamalan sila keempat. Nah, selanjutnya ini ada diskusi ya. Dari teman-teman kalian biasanya dapat tugas berdiskusi. Nah, ini juga salah satu contoh pengamalan sila keempat ya. Kalian di sini akan ada saling menghargai, saling menghormati pendapat dari teman-teman kalian. Berikutnya, contoh dalam gambar berikutnya yaitu apa? Ya, ini ada anak yang bertengkar. Akhirnya kalian cara pengamalan sila keempatnya dengan cara melerai. Ya, jika ada pertengkaran. Nah, sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila di lingkungan keluarga. Contohnya yang bagaimana? Ya, contoh di lingkungan keluarga, melaksanakan musyawarah bersama anggota keluarga untuk memutuskan sesuatu. Itu jika seandainya kalian ingin tamasya ya, ada yang bilang sama orang tuanya, Bun, kita ke pantai saja. Tetapi adiknya bilang, enggak, ke kebun binatang saja.
ternyata ayahnya juga punya pendapat lain. Nah, bundanya juga punya pendapat lain. Nah, itu harus ada saling menghormati di saat kita melakukan musyawarah. Kemudian kalau seandainya kita tidak bisa mencapai mufakat, nah ini orang 4 kok sendiri-sendiri, akhirnya kita polling saja. Kira-kira dari 4 ini itu kita catat tempat-tempat yang akan kita tuju, mana yang paling disukai dan apa yang paling ini banyak suaranya. Nah, di situ nanti itu yang menjadi putusan. Nah, selanjutnya setelah diputuskan ternyata ke kebun binatang saja seperti itu, maka selanjutnya mematuhi hasil musyawarah keluarga. Harus dipatuhi kalau sudah menjadi hasil dari putusan sebuah musyawarah di dalam keluarga, maka seluruh anggota keluarga harus mematuhi. Selanjutnya contoh ya, sila keempat dalam keluarga, mendengarkan pendapat keluarga. Nah ini, jadi orang tua juga harus mendengarkan pendapat anak, anak juga harus mendengarkan pendapat dari orang tua. Karena setiap orang mesti punya pendapat. Nah ini. Mematuhi tata tertib dalam keluarga. Setiap keluarga biasanya mempunyai tata tertib sendiri-sendiri. Ya, bisa jadi nggak boleh pulang lebih dari jam berapa. Atau kalau pagi harus apa dulu. Nah, ini tata tertib. Itu harus dipatuhi seluruh anggota keluarga. Selanjutnya meminta izin orang tua jika akan keluar. Ya, kita ada namanya adab atau tata krama. Ya, di dalam rumah jika ingin keluar kita harus bilang mau kemana. Nah, kenapa? Coba jika terjadi sesuatu kita di luar sana, orang tua kita itu gampang mencarinya. Tapi kalau kita tidak izin, nah, dan ternyata kita pergi jauh, akhirnya apa orang tua kita tidak tahu pada saat kita ada masalah di jalan. Sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Contohnya apa saja? Ya, memilih ketua kelas secara musyawarah mufakat. Ya, insya Allah ini dari kelas 1 kita sudah diajarkan ya tentang bagaimana sikap yang mencerminkan sila keempat. Ketua kelas, wakil dan semuanya ya ini. Selanjutnya memberikan kesempatan semua siswa untuk berpendapat. Ya, semua siswa punya hak untuk berpendapat. Tidak boleh hanya dikuasai oleh 1 siswa atau 2 siswa saja. Itu hak ya. Hak itu sesuatu yang didapatkan.
Selanjutnya menghormati keputusan dalam pemilihan ketua kelas. Nah ini, kadang ketua kelas itu waktu pencalonan tidak hanya satu yang dicalonkan, bisa jadi 2. Nah, jika sudah terjadi pemilihan, di polling, ditulis di depan, kayak di gambar yang tadi, maka jika diputuskan si A yang menang, si A yang mempunyai suara terbanyak, maka si B harus bisa menghormati keputusan itu. Tidak boleh terus merasa tetap jadi ketua kelas, jadinya ketua kelasnya 2. Berdiskusi dengan teman sekelas untuk mengambil keputusan. Ya, ini tiap hari kita kalau ada tugas diskusi, itu juga salah satu cerminan sila keempat. Kemudian jika ada permasalahan di sekolah, diselesaikan dengan musyawarah. Jadi kadang ini banyak sekali yang terjadi setiap hari. Ada karena laporan, ini tadi sepak bola padahal hang, tapi dianggap gol. Wah, ini rame akhirnya. Kita selesaikan dengan cara musyawarah. Jadi nanti guru olahraganya, teman yang menjadi ininya, saksi-saksinya dikumpulkan, kemudian kita musyawarahkan. Ya, tidak dengan adu mulut atau bahkan adu kekuatan. Ini yang tidak boleh di sekolah. Selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada siswa lain. Nah ini, nggak boleh kita mendominasi sebuah kelas. Merasa kuat sendiri, yang lainnya disuruh-suruh saja. Ini tidak boleh ya. Ya kita harus saling saling membantu. Tidak boleh salah satu merasa dirinya paling hebat sendiri. Nah. Yang terakhir, sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat. Kita akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka contoh sikap apa yang menunjukkan sila keempat Pancasila? Memutuskan sesuatu bersama anggota masyarakat. Jadi, kalau di depan rumah kita mungkin ada yang mempunyai ide untuk diberi pot di depan pagar. Itu tidak langsung ya setiap orang naruh itu ya. Tapi dimusyawarahkan dulu. Nanti mengganggu tidak ini ya dengan lalu lintas jalan atau punya pertimbangan yang lain. Maka hal itu harus dimusyawarahkan dengan anggota masyarakat. Yang kedua, menerima dan melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kalau sudah dimusyawarahkan, kemudian diputuskan hasilnya, maka kita sebagai anggota masyarakat itu harus menerima dan melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, biasanya anak-anak bermain di jalan, ya, di jalan perumahan atau depan rumah. Ternyata ada yang jatuh karena bola mengelinding dan ditabrak motor. Nah, akhirnya dimusyawarahkan. Ternyata diputuskan tidak diperbolehkan lagi main sepak bola di jalan. Maka kita harus menerima dan melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya memberikan pendapat ya jika diperlukan. Ya, kita tidak asal ya pada saat kita musyawarah memberikan pendapat tanpa izin moderator. Biasanya ada moderatornya. Kemudian mendengarkan arahan dari ketua RT atau RW. Ya, karena di tengah masyarakat itu yang memimpin sebuah RT itu adalah Pak RT atau RW rukun warga, ini di atasnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ustazah tutup, ini ada terakhir gambar bagaimana kita itu bermusyawarah ya. Kita sebagai warga Indonesia di bawah dasar lambang negara Pancasila ya, ada keberagaman macam-macam ya dari etnis, bahasa, suku, daerah dan sebagainya. Tetap kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Oke? Ustazah tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.